Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri dalam belajar dan pembelajaran. Baik, materi kita pada kali ini yaitu tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Yang pertama yaitu dari Edward dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam penentuan nilai sesuatu. Yang kedua yaitu ada pendapat dari M. Khabib Thoha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga kita dapat menyimpulkan evaluasi belajar dan pembelajaran itu adalah suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan juga pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Secara umum, ruang lingkup evaluasi pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem. Seperti diketahui bahwa evaluasi adalah bagian dari proses pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar kumpulan teknik-teknik yang diperlukan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik, melainkan suatu proses kontinu yang mendasari seluruh proses pendidikan dan pembelajaran yang baik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Ya, tujuan evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan juga pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Adapun fungsi-fungsi evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu evaluasi berfungsi sebagai selektif. Dengan menggunakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu gitu misalnya. Kedua yaitu evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan juga sebab-sebab kelemahan sang siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa itu harus ditempatkan, maka digunakan suatu kegiatan evaluasi. Ya, yang keempat yaitu evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajaran, kurikulum, sarana, dan juga sistem kurikulum. Ya, cukup sekian materi kita pada kali ini. Adapun kesimpulannya, evaluasi pembelajaran merupakan hal yang penting dan sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam proses evaluasi agar tercapai hasil evaluasi yang maksimal. Maka kegiatan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahap, melalui evaluasi dalam suatu kegiatan, evaluasi setelah beberapa kali pertemuan, dan juga evaluasi setelah penyelesaian suatu pembelajaran. Baik, terima kasih yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.